Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera buat kita semua. Salam semangat untuk pendidikan Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas satu materi yang sangat menarik, yaitu materi tentang penjelajahan samudra. Jadi kalau kita lihat di gambar, itu terlihat jelas sekali bahwa peta kuno, peta masa lalu tentang di masa penjelajahan samudra ini sangat kelihatan sekali ya, bahwa ada sebuah masa di mana pada masa itu muncul semangat untuk melakukan penjelajahan samudra atau the age of reconnaissance. Nah, kemudian jadi sehingga semangat penjelajahan samudra ini pada akhirnya menjadi semangat untuk melakukan ekspansi bangsa Eropa kepada bangsa-bangsa di luarnya gitu. Nah, baik dalam bentuk pemaksaan memeluk agama tertentu atau juga pemaksaan terhadap pembelakuan kebudayaan atau adat istiadat yang mereka bawa dari negara leluhur mereka. Nah, apa saja faktor-faktor yang mendorong penjelajahan samudra tersebut? Maka hal yang pertama yang menjadi faktor pendorongnya adalah adanya semangat untuk melakukan penaklukan atau reconquista. Nah, semangat ini yang muncul di orang-orang Eropa ketika itu, di mana mereka ingin mencari tempat-tempat di luar Eropa untuk kemudian dikuasai, karena ada anggapan ketika itu bahwa semakin luas wilayah yang dimiliki oleh sebuah negara atau sebuah bangsa, maka dia menjadi sebuah negara atau bangsa yang luar biasa besar begitu. Jadi patokannya adalah seberapa besar Anda memiliki wilayah. Jadi ada semangat menaklukkan, ini yang menjadi faktor pendorong penjelajahan samudra. Kemudian yang kedua, adanya jatuhnya Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, itu ke tangan dinasti Turki Utsmaniyah atau Ottoman. Nah, kalau sekarang Turki namanya ya, di bawah kekuasaan Sultan Muhammad II pada 1453 yang sering-sering disebut sebagai Muhammad Al-Fatih. Ini adalah seorang penakluk yang berhasil menguasai Konstantinopel, dan ini menjadi sebenarnya upaya keras oleh umat Islam berbasis arahan dari hadis Rasulullah SAW bahwa Konstantinopel pada suatu ketika akan berhasil dikuasai oleh umat Islam. Jadi dengan jatuhnya Konstantinopel, maka mendorong penjelajahan samudra. Kenapa? Karena ketika itu Konstantinopel merupakan pusat dari perdagangan di wilayah itu, sehingga ketika Konstantinopel dikuasai oleh orang-orang Turki Utsmani, maka orang-orang Turki Utsmani kemudian menutup jalan bagi orang-orang Eropa untuk melakukan perdagangan di sana. Kemudian yang kedua, sehingga mereka mencari tempat lain untuk sebagai pusat rempah-rempah, dan mereka pikir pusatnya adalah di India. Ternyata padahal kenyataannya bukan dari India, tapi di Indonesia yang luar biasa kaya ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah rasa ingin tahu terhadap keadaan dunia belahan timur. Ada anggapan bahwa bumi ini datar ya, seperti meja. Nah, ini apakah memang seperti itu, atau jangan-jangan bentuknya berbeda? Jadi ada rasa semangat untuk mencari, semangat ilmu pengetahuan. Walaupun ketika itu ada juga pembatasan-pembatasan yang dilakukan, sehingga rasa ingin tahu ini terbatas sekali. Nah, pihak-pihak tertentu atau pihak-pihak agamawan yang kemudian membatasi ini semua, sehingga ketika ada orang-orang yang ingin mencari tahu lewat ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, untuk melihat dunia ini apa sebenarnya, maka kemudian mereka dianggap orang-orang gila atau tukang sihir. Nah, rasa ingin tahu ini memunculkan semangat untuk penjelajahan dunia begitu, atau penjelajahan samudra. Nah, kemudian yang ketiga adalah
yang keempat, sorry, keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah demi kekayaan. Nah, ini semangat ini juga menjadi semangat yang sama. Walaupun kalau 2017 saya melakukan penelitian di Pulau Kampai, ternyata ketika melihat di sana, kemudian melakukan penelitian di wilayah Sumatera Timur tahun 2017, saya menemukan dan juga ada catatan dari Tommy Pires, kemudian catatan-catatan Portugis ditambah lagi dengan berita-berita Cina. Orang-orang Portugis ketika masuk ke Nusantara, maka orang-orang Barat yang orang-orang Eropa yang masuk ke Sumatera Timur itu ternyata di kapal-kapal mereka ketika mereka ingin kembali ke daerahnya, ke Eropa, maka mereka ternyata ingin kapal mereka itu bukan dipenuhi oleh rempah-rempah, tapi malah kapal mereka itu dipenuhi dengan misalnya ikan-ikan kering dan lain sebagainya. Jadi ini yang sebenarnya juga bisa dibantah sebenarnya, apakah hanya keinginan mendapatkan rempah-rempah atau demi, kalau kemarin dan di yang terakhir itu juga ada semangat 3G ya, gold, glory dan gospel. Salah satunya glory dan gold, kekayaan. Apakah hanya rempah-rempah? Ternyata dalam pembuktian penelitian riset 2017 saya kemudian membantah bahwa keinginan tidak hanya ingin mendapatkan rempah-rempah, tapi ternyata ketika sudah sampai di Nusantara, mereka ingin ternyata ada hal lain yang bisa mereka dapatkan. Kemudian yang berikutnya adalah ada sebuah kisah yang ditulis oleh Marco Polo yang dituangkan dalam buku Book of Various Experience. Jadi ada sebuah tulisan yang menginspirasi orang-orang Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra, bahwa Marco Polo menceritakan ada daerah ini di Sumatera dan sebagainya, di Asia Tenggara dan sebagainya. Dengan tulisan Marco Polo ini menjadi semangat mereka untuk melakukan penjelajahan samudra. Jadi inilah faktor-faktor yang mendorong munculnya penjelajahan samudra.